Selamat sore, pecinta sepak bola Asia. Masih bersama saya Bung Ito di channel saya Total Football Asia. Ya, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kompetisi sepak bola Asia, baik itu di klub, baik itu di level nasional, tim nasional, bahkan di level pembinaan usia dini. Sebelum kita lanjut di konten saya kali ini, jangan lupa like, share, dan subscribe agar channel saya terus berkembang. Ya, di konten kali ini saya akan membahas Piala AFF yang diikuti negara ASEAN. Peluang Indonesia sebenarnya sangat terbuka, tapi ini proyek jangka panjang timnas. Bagaimana timnas mengirim pemain U23-nya, ada dua pemain yang cukup senior, Asnawi dan Pratama Arhan, cukup senior dan sering bermain untuk tim nasional senior. Inilah proyek jangka panjang timnas. Bagaimana proyek jangka panjang timnas ini untuk membentuk pemain U23 yang akan tahun depan lagi untuk kompetisi yang lebih lanjut. Kita menjaring pemain-pemain itu agar di U23 kita sudah mempersiapkan pemain U23 ini. Jadi AFF bukan ajang yang kompetitif bagi PSSI. Ini adalah proyek jangka panjang. Kita lihat, naturalisasi itu bukan jangka pendek, atau kalau bahwa para pemain naturalisasi ini berkesinambungan dari usia muda, sebenarnya hal yang wajar. Ini usia jangka panjang, ini pembinaan usia jangka panjang. Kita lihat Singapura, kita lihat Filipina. Mereka banyak pemain naturalisasi yang mereka naturalisasi untuk negara mereka, seperti Vietnam. Vietnam juga pernah menaturalisasi pemain juga banyak sekali. Tapi mereka tidak jangka panjang, mereka hanya menaturalisasi di pemain usia senior saja, di pemain senior seperti Singapura, seperti Filipina. Mereka menaturalisasi pemain ini, pemain senior mereka, tidak berkesinambungan di pemain-pemain junior. Indonesia sudah bagus dari usia 16 mereka mempersiapkan pemain naturalisasi hingga usia 20 yang sudah dipersiapkan. Jadi kita semua umur kita memiliki pemain naturalisasi. Ya, itu yang bagus. Anda lihat Singapura, Filipina, mereka bagus di tim senior, tapi di tim junior mereka tidak memiliki, di semua jenjang umur tidak memiliki. Mereka bukan jenjang jangka panjang tentang sepak bola di negara mereka. Mereka bagus di kawasan Asia, tapi mereka selalu menjadi bulan-bulanan di kawasan Asia. Inilah proyek jangka panjang yang harus dijalankan PSSI, ini harus terrealisasi dengan baik dan benar. Harus kita dukung. Karena ini adalah proyek yang bagus. Jadi pembinaan pembangunan sepak bola Asia itu bukan hanya berdasarkan tentang kompetisi antar timnas atau antar negara. Ini kompetisi dari klub juga mempengaruhi. Bagaimana Liga 1, Liga Super Malaysia, Liga Thailand harus mengupgrade agar menyamai Liga Jepang. Jadi bagaimana pemain-pemain ini bisa kita ciptakan, seperti contoh saja di Liga Jepang, Liga Korea Selatan, kompetisi mereka tidak terlalu banyak, tapi mereka membina pemain-pemain mereka mulai dari liga tertinggi yaitu J-League, Liga J-League 2 hingga J-League 3, hingga J-League 3, hingga ada yang namanya Liga University atau Liga Pendidikan. Mereka menjalankan kompetisi itu dengan baik dan benar. Dia menjaring para pemain-pemain yang muda mereka dari program Liga Pendidikan ini untuk program ke pemain profesional. Itu juga dilakukan di Liga Korea. Ini yang harus kita contoh. Sebenarnya ada pilihan kita memperbanyak kompetisi atau kompetisi sedikit tapi berbobot. Ini yang harus kita lakukan. Jangan kita terlalu banyak kompetisi. Kita jangan meniru Eropa yang kompetisinya luar biasa banyaknya. Ada kompetisi Liga 1, Liga 2, Liga 3 sampai 3 kompetisi pemain-pemain non profesional, atau itu ada juga. Tapi kita tidak usah meniru Eropa yang notabene mereka sudah menjadikan sepak bola itu sebagai industri sepak bola. Liga amatir pun di Eropa banyak, tapi kita tidak usah melihat itu.
Bagaimana kita menciptakan pemain muda ini dari usia dini, 5 atau 6 tahun kita sudah mendidik pemain ini. Kita tidak harus berestimasi pemain ini, anak kecil ini dewasanya harus menjadi pemain bintang, tidak perlu, karena kita tinggal di Asia yang notabene agak sulit kita jangkau. Kenapa Liga Champion Asia itu tidak bisa berkembang seperti Liga Champion Eropa? Karena Eropa wilayahnya sangat menjadi satu. Antar negara ke negara tidak usah menggunakan pesawat, nilai pengeluaran juga tidak tinggi. Katakanlah Real Madrid saat bermain ke Arsenal atau ke Chelsea, mereka tidak perlu menaik pesawat, mereka cukup naik kereta yang dapat dihubungkan. Nilai pengeluaran juga nggak terlalu tinggi, pendapatan juga tinggi, ditonton di seluruh dunia. Ya inilah sepak bola, industri sepak bola. Asia harus meniru semacam itu. Kita kembangkan pemain dari usia 5 tahun hingga usia 20. Kita sebarkan ke Asia, atau kalau bisa kita buat Asia ini ada agensi agar pemain Asia ini bisa diterima di Eropa, bisa diterima di Amerika Latin. Ini harus untuk apa? Untuk wadah pemain-pemain Asia ini bermain di kompetisi Eropa, kompetisi dunia. Jadi jangan hanya pemain-pemain Eropa yang menguasai dunia. Kita tinggalkan tinggalkan Prancis. Mungkin Prancis itu sebagai wadah pemain-pemain Afrika. Mungkin pemain Afrika banyak kan larinya ke Prancis, pembibitannya juga di Prancis. Ya. Bagaimana kompetisi Asia itu harus dijalankan dengan baik, kita menjalankan kompetisi dengan baik, mencari pemain-pemain baik, kita mengajarkan pemain-pemain muda hingga pemain-pemain yang sudah siap untuk klub atau bahkan tim nasional. Itu adalah kebanggaan Asia. Kompetisi kita jalankan dengan baik, karena ini adalah industri sepak bola. Jadi Liga Champion Asia yang kita coba untuk mencari keuntungan, harus kita cari untungan, karena ini adalah industri sepak bola yang harus bisnis ini harus terus berjalan. Selama ada penonton, selama ada perusahaan yang mensponsori, itu harus berjalan, dan hadiahnya juga harus besar agar klub-klub yang ada di Asia ini memiliki prestis yang sangat tinggi. Pembinaan dari ini pembinaan harus didasarkan kepada klub, bukan kepada pemerintah. Jadi yang saya lihat dari Indonesia itu pembinaan hampir keseluruhan oleh pemerintah. Seharusnya itu seperti Persija, Persebaya, mereka harus melakukan pembinaan, harus didukung oleh PSSI, bahkan pemerintah mencarikan sponsor untuk mereka membina pemain dari usia 5 tahun hingga usia ke 16 tahun hingga 20 tahun. Harus memang banyak pengeluaran, memang butuh dana yang besar, tapi inilah sepak bola. Selama ada pertandingan, selama ada penonton, sponsor akan mengalir. Ya, cukup sekian dari saya konten kali ini. Semoga sepak bola Asia semakin mendunia, semakin sepak bola Indonesia juga semakin dikenal dunia. Salam olahraga, salam sepak bola Asia, salam dari saya, Bung Ito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.